Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Indah Mutazah dengan NIM 124250030. Di sini saya akan presentasikan tugas MBD dengan tema pencatatan pengalaman wisata. Di sini saya akan memulainya dengan latar belakangnya. Di latar belakang sendiri saya mencantumkan 3 poin, yaitu yang pertama adalah pencatatan pengalaman wisata masih manual atau tersebar di berbagai platform media sosial. Yang dimaksudkan di sini adalah pencatatan pengalaman wisata itu masih tersebar. Ada yang mencatat di Instagram, ada yang mencatat di Maps, ada yang mencatat di TikTok. Di berbagai platform yang tersebar, tidak terpusat. Yang kedua adalah akurasi dan integrasi data. Yang dimaksudkan di sini adalah pencatatan atau penilaian di setiap platform itu berbeda-beda, yang menyebabkan inefisiensi waktu dalam mengelola informasi destinasi. Jadi saat kita mau mencari yang kita udah pernah ke situ atau akan ke situ, itu akan membuang-buang waktu karena datanya tersebar di berbagai platform. Nah, dari masalah itu tadi memunculkan solusi, yaitu ada 3 poin juga. Yang pertama, memastikan integrasi data. Memastikan data yang masuk ke sistem yang saya buat ini adalah akurat. Yang kedua, fasilitasi analisis tren pariwisata. Yang ketiga adalah menyediakan informasi valid kepada pengguna, yaitu agar tidak membuat pengguna bingung mana data yang paling update. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Di tujuan sendiri ada 4 poin. Yang pertama adalah integrasi data. Memastikan data akurat, konsisten, dan menghindari redundansi. Yang dimaksud akurat di sini adalah datanya itu benar di semua jam bukanya atau harga tiketnya itu akurat, benar, kebenaran datanya itu terjamin. Yang kedua konsisten itu kesamaan penamaan. Misal jika memberi nama di awal adalah kebun binatang, maka kita akan terus menggunakan nama kebun binatang itu, tidak bisa tiba-tiba mengubah menjadi zoo. Yang terakhir adalah menghindari redundansi. Jadi misal data pribadi itu hanya tersimpan di tabel wisatawan saja, tidak perlu disimpan berulang kali di tabel yang lain juga. Yang kedua ada sentralisasi informasi, repositori terpusat untuk wisatawan, destinasi, kunjungan, ulasan, dan foto. Yang dimaksudkan sentralisasi di sini adalah datanya itu dalam satu database, maksudnya dalam satu terpusat, tidak tersejar agar memudahkan dalam menjalankan sistem ini. Yang ketiga adalah akomodasi yang mudah. Pengambilan informasi kompleks dan cepat. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita akan mencari destinasi dengan kriteria tertentu seperti destinasi di Jogja, wisata alam, dengan tiket masuk 50.000, itu akan muncul beberapa destinasi yang akan direkomendasikan oleh sistem ini. Yang keempat adalah skalabilitas, itu untuk menampung perubahan data di masa mendatang. Yang dimaksudkan di sini adalah sistem ini dirancang agar tidak perlu redesign jika pengguna sistem ini atau aplikasi ini semakin banyak. Jadi misal saat ini penggunanya masih 100 yang menggunakan sistem ini, tapi suatu saat jika sistemnya akan menjadi digunakan oleh 5.000 orang, tidak perlu meredesign agar semua orang tuh bisa masuk ke akses ini atau bisa menggunakan dengan baik, karena sudah didesain agar semua orang bisa menggunakannya. Selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan di tabel yang saya gunakan atau entitas yang saya gunakan di sistem ini. Di sini saya akan menggunakan 5 entitas. Yang pertama adanya wisatawan. Wisatawan itu menyimpan data pengguna. Datanya itu berupa nama, email, nomor telepon, alamat, dan ID wisatawan itu sebagai PK-nya. Yang kedua, ada destinasi atau tempat wisata, itu menyimpan beberapa data juga, seperti nama destinasi, kategori, kota, rating, harga tiket, jam operasional, dan ID destinasi yang menjadi primary key-nya atau PK-nya. Yang ketiga, ada kunjungan atau kunjungan ini bertujuan untuk mencatat aktivitas kunjungan, tanggal kunjungan, durasi, budget, dengan PK ID kunjungan yang menghubungkan antara destinasi dan wisatawan.
Selanjutnya ada tabel keempat, review atau ulasan wisatawan yang menyimpan beberapa data berupa rating, rekomendasi, deskripsi, judul ulasan, dan juga data kualitatif. Data kualitatif ini berupa teks ulasan atau deskripsi, dan juga data kuantitatif yaitu rating, misal 1-5 itu data kuantitatif dengan ID review sebagai PK. Yang terakhir atau yang kelima itu ada foto yang menyimpan beberapa data yaitu nama file, lokasi, tanggal upload. Entitas ini juga menyimpan referensi file untuk foto-foto yang dilampirkan wisatawan sebagai bukti atau pelengkap ulasan dengan ID foto sebagai PK-nya. Selanjutnya ada gambar ERD-nya. Di gambar ERD seperti yang sudah saya jelaskan, ada tabel wisatawan dengan ID wisatawan sebagai PK, nama, email, password, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya itu berrelasi langsung dengan kunjungan yang memiliki PK ID kunjungan, ID destinasi, ID wisatawan, dan ID review sebagai FK-nya. Lalu ada atribut lain seperti tanggal kunjungan, budget, dan durasi. Kunjungan sendiri berrelasi langsung dengan destinasi dengan ID destinasi sebagai PK, nama destinasi, kategori, jam operasional, kota, rata rating, harga tiket sebagai atribut pelengkapnya. Selain itu, kunjungan juga berrelasi langsung dengan review dengan PKID review, rating, tanggal review, rekomendasi, deskripsi sebagai atribut lainnya, dan ID kunjungan sebagai FK-nya. Review juga berrelasi dengan foto dengan ID foto sebagai PK, nama file, deskripsi, lokasi, tanggal upload sebagai atribut pelengkap, dan ID review sebagai FK-nya. Selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan ke penjelasan tentang ERD-nya tadi. Atribut utama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan hubungan antar entitasnya saya jelaskan di sini. Hubungan antara wisatawan dan destinasi itu many to many, dipecahkan melalui entitas kunjungan atau entitas asosiatif. Banyak wisatawan dapat mengunjungi banyak destinasi. Selanjutnya ada kunjungan dan review, itu memiliki relasi one to one, yaitu yang berarti satu kunjungan hanya bisa mencantumkan satu ulasan. Jadi seperti kita saat mengunjungi satu destinasi, kita hanya bisa memberikan satu review. Atau contoh waktu sehari-hari, mungkin saat kita membeli barang atau sesuatu di Shopee, itu kita hanya bisa mereview satu barang itu, yang barang yang kita pilih, satu barang itu hanya satu kali review saja. Selanjutnya ada review dan foto, itu memiliki relasi one to many. Kenapa? Karena satu ulasan itu bisa memiliki banyak foto. Seperti di Shopee, kita bisa melengkapi review itu dengan beberapa foto yang kita cantumkan di review tersebut. Selanjutnya mungkin RAT atau relasi antar tabel. Ini tidak jauh dengan yang saya bahas di ERD tadi. Wisatawan dan kunjungan itu memiliki one to many dengan PK ID wisatawan menjadi FK di tabel kunjungan. Satu wisatawan bisa melakukan kunjungan sebanyak mungkin atau bisa melakukan kunjungan berkali-kali. Sedangkan kunjungan sebaliknya, satu transaksi kunjungan hanya bisa dilakukan oleh satu wisatawan. Yang kedua, ada destinasi dan kunjungan. Ini memiliki relasi one to many juga dengan PK ID destinasi yang menjadi FK di tabel kunjungan. Satu destinasi bisa dikunjungi berkali-kali di waktu yang berbeda dan oleh banyak wisatawan yang berbeda dan bahkan sama. Sebaliknya, satu transaksi kunjungan hanya bisa untuk satu destinasi saja. Selanjutnya, ada kunjungan. Kunjungan dan review itu memiliki one to one seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang ID kunjungan sebagai PK-nya menjadi FK di tabel review. Satu transaksi kunjungan hanya bisa memiliki satu review. Begitu juga dengan ulasan. Satu ulasan hanya bisa terkait dengan satu kunjungan. Yang terakhir, review dan foto ini memiliki relasi one to many dengan PK ID review menjadi FK di tabel foto. Satu ulasan bisa memiliki atau memproses banyak foto sebagai lampiran. Sebaliknya, satu foto hanya boleh menjadi bagian dari satu ulasan. Ini untuk gambar RAT saya yang saya buat, dan ini implementasinya.
sama karena ini yang implementasi saya ambil dari PHP MyAdmin. Selanjutnya untuk tabel-tabelnya, ini ada beberapa tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan isi tabel wisatawan, ID wisatawan sebagai PK, nama, email, nomor telepon, alamat, password sebagai atribut pelengkap. Destinasi juga ada ID destinasi sebagai PK, nama destinasi, kategori, kota, rate rating, harga tiket, jam operasional. Selanjutnya ada tabel kunjungan. Ini ada ID kunjungan sebagai PK, ID wisatawan, ID destinasi itu sebagai FK, tanggal kunjungan, durasi, dan budget itu sebagai pelengkapnya. Selanjutnya di tabel foto ada ID foto sebagai PK, ID review sebagai FK, nama file, tanggal up, dan deskripsi. Selanjutnya yang terakhir ada tabel review dengan PK ID review, ID kunjungan sebagai FK, rating, rekomendasi, tanggal review, dan deskripsi. Selanjutnya mungkin ke keamanan basis data. Di keamanan sendiri, penerapan yang kuat diperlukan untuk melindungi kerahasiaan data pengguna dan integritas informasi ulasan atau rating dari ancaman yang disengaja maupun tidak disengaja. Keamanan basis data untuk melindungi kerahasiaan data pribadi wisatawan dan menjaga integritas rating destinasi. Sistem keamanan yang saya terapkan ada 3, yaitu yang pertama ada keamanan fisik yang diterapkan untuk melindungi aset hardware dan menjadi tempat penyisipan basis data untuk menjaga ketersediaan data. Selanjutnya, untuk prosthetic software itu berfokus pada pengamanan data logis dan pencegahan serangan cyber. Pembedaan hak akses seperti admin itu memiliki akses full, aplikasi terbatas, dan analisis read-only. Maksud dari aplikasi terbatas ini adalah pengguna hanya bisa mengakses atau merubah data dirinya sendiri, tidak bisa merubah data orang lain. Dan analisis itu hanya bisa read-only, hanya bisa menganalisis tanpa merubah apapun. Selanjutnya ada proteksi software berfokus pada selanjutnya ada pemberian hak akses. Pemberian hak akses ini otoritasnya diatur terperinci menggunakan grant and revoke. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ini akan lebih dijelaskan di ketiga ini. Untuk membatasi wewenang setiap pengguna menggunakan UPS hardware antara penggabungan antara hardware dan software. Jadi tiga ini sebagai pelengkap atau penerapan keduanya diterapkan di yang keamanan yang ketiga ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.